Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2, membahas tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Yang beranggotakan saya Intan, Minerva, Janita, dan Faizah. Tujuan pembelajaran dari chapter 22 ini itu setelah mempelajari bab ini diharapkan dapat yang pertama itu membahas jenis-jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Yang ketiga, jelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Yang keempat, menganalisis pengaruh kesalahan. Di sini ada bagan untuk accounting change and error analysis. Ada 4 bagan, yaitu yang pertama ada accounting change, itu berisi background change in accounting policy, dan yang terakhir impracticability. Bagian yang kedua itu ada change in accounting estimate, isinya itu prospective reporting dan disclosure. Yang ketiga itu accounting error, isinya itu tentang contoh koreksi. Yang kedua itu ringkasan accounting change dan correction of errors. Yang bagian terakhir itu ada error analysis, itu isinya ada SOFP errors, income statement errors, statement of financial position and income statement error, comprehensive example. Yang terakhir ada preparation of statement with error correction. Selanjutnya ada perubahan akuntansi. Ada 2 jenis perubahan akuntansi. Itu yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan ini dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Misalnya Alcatel-Lucent Enterprise itu mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuaria dan dari menggunakan pendekatan koridor menjadi pengakuan langsung. Yang kedua itu perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, ada Daimler AG itu baru-baru ini merevisi estimasi masa manfaat dari properti yang dapat disusutkan karena modifikasi dalam proses produktifnya. Lalu ada kategori ketiga, yaitu untuk memerlukan perubahan dalam akuntansi. Meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi, itu yang ketiga itu dibedakan sendiri, kesalahan dalam laporan keuangan. Jadi kesalahan diakibatkan oleh kesalahan matematis, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya perusahaan mungkin salah menerapkan metode persediaan eceran untuk menentukan nilai persediaan akhir. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Ada 3 kemungkinan pendekatan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama itu laporan perubahan saat ini. Jadi dalam pendekatan ini perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Efek kumulatifnya itu mewakili perbedaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Di bawah pendekatan ini, pengaruh perubahan pada pendapatan tahun-tahun sebelumnya hanya muncul dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Untuk yang kedua itu laporkan perubahan secara retrospektif. Jadi itu aplikasi retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang dikeluarkan sebelumnya. Seolah-olah kebijakan baru selalu digunakan. Dengan kata lain, perusahaan itu kembali dan menyesuaikan pernyataan tahun-tahun sebelumnya atas dasar konsisten dengan kebijakan yang diadopsi. Perusahaan menunjukkan efek kumulatif dari perubahan tersebut sebagai penyesuaian terhadap laba di tahun awal tahun yang disajikan paling awal.
Untuk yang ketiga itu melaporkan perubahan secara prospektif di masa yang akan datang. Dalam pendekatan ini, hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap ada, tapi akibatnya itu perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Pendukung posisi ini berpendapat bahwa begitu manajemen menyajikan keuangan pernyataan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, bersifat final, manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan yang baru. Selanjutnya itu ada pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Perubahan terbaru dalam standar seperti untuk biaya pinjaman, segmen operasi, pengakuan pendapatan, dan instrumen keuangan, menunjukkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang terus akan terjadi. Akibatnya itu IASB mengizinkan perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansi jika yang pertama itu diperlukan oleh IFRS, misalnya IFRS pada instrumen keuangan tunduk pada akuntansi yang tepat untuk perubahan kebijakan akuntansi. Untuk yang kedua, ini menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih setia dan relevan secara representasional tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat menentukan bahwa perubahan dari metode biaya rata-rata penilaian persediaan ke metode FIFO, memberikan informasi yang lebih tepat dan relevan secara representasional tentang persediaan nilai saat ini. Selanjutnya ada pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Ketika sebuah perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, itu harus melaporkan perubahan menggunakan aplikasi retrospektif. Secara umum inilah yang harus dilakukan perusahaan tersebut. Yang pertama itu menyesuaikan atau menyusun kembali laporan keuangannya untuk setiap periode lalu yang disajikan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan tentang periode sebelumnya konsisten dengan kebijakan akuntansi yang baru. Untuk yang kedua itu menyesuaikan nilai tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama disajikan. Akun-akun ini mencerminkan dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi yang baru pada periode sebelum yang disajikan. Perusahaan juga membuat penyesuaian saling hapus ke saldo awal laba ditahan atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai pada awal tahun pertama yang disajikan. Jadi di sini ada perubahan akuntansi retrospektif atau kontrak jangka panjang. Untuk mengilustrasikan pendekatan retrospektif ini diasumsikan bahwa Densus SA telah mencatat pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit pada tahun 2022 sebagai hasil dari penerapan standar pendapatan baru, perusahaan mengubah pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu atau persentase penyelesaian. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Kami mengasumsikan tarif pajak yang berlaku 40%. Ilustrasi 22.1 ini menunjukkan bagian dari 3 laporan laba rugi untuk tahun 2020 sampai 2022. Baik untuk metode pemulihan biaya dan persentase penyelesaian, atau tidak ada perbedaan pendapatan antara metode akuntansi lama dan baru sebelum tahun 2020. Sini ada cost recovery method untuk Densus SA. Sini ada income statement partialnya. Jadi untuk tahun 2020-nya itu income before income tax-nya itu senilai 400.000, untuk 2021 160.000, 2022 190.000. Income tax pajaknya sebelumnya 40%. Jadi untuk tahun 2020 400.000 dikali 40% itu senilai 160.000. Untuk tahun 2021 160.000 dikali 40 itu 64.000. Untuk tahun 2022 190.000 dikali 40% itu 76.000. Jadi net income untuk tahun 2020-nya itu senilai 240.000, untuk tahun 2021-nya itu 96.000, untuk tahun 2022-nya itu 114.000. Selanjutnya ada presentase completion method. Untuk tahun 2020-nya itu
income before income tax-nya itu 600.000, 2021 180.000, untuk tahun 2022 200.000. Income tax-nya tetap 40%, jadi 600.000 dikali 40% itu 240.000, untuk tahun 2021 72.000, untuk tahun 2022 itu 80.000. Jadi net income-nya itu 600.000 dikurang 240.000 itu 360.000 untuk tahun 2020, untuk tahun 2021 itu 180.000 dikurang 72.000 itu 108.000, untuk tahun 2022 200.000 dikurang 80.000 itu 120.000 nilainya. Selanjutnya untuk mencatat perubahan dari metode pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian, kami menganalisis berbagai efek seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi di sini ada pre-tax income from tahun 2021 persentase completion-nya itu kan 600.000, cost recovery-nya itu 400.000, difference-nya itu 200.000, tax effect-nya itu kan 40%, jadi 80.000. Untuk income effect net of tax-nya itu 120.000. Di 2021 itu 180.000, 160.000, untuk difference-nya itu 20.000, untuk tax effect-nya itu 8.000, income effect-nya itu 12.000. Jadi total awal tahun 2022 itu senilai 780.000, untuk presentasenya, untuk cost recovery-nya itu 560.000, untuk difference-nya itu 220.000, untuk tax effect-nya itu 88.000, dan untuk income effect-nya itu 132.000. Jadi total di 2022 ini 600.000 780.000 dikurang 600.000 itu 200.000, untuk cost recovery-nya itu 190.000, untuk difference-nya itu 10.000, untuk tax effect-nya itu 4.000, untuk income effect-nya itu 6.000. Untuk mencatat jurnal perubahan pada awal 2022 ini, jurnalnya itu contraction in process di debit 220.000, terhadap deferred tax liability di kredit 88.000, dan return earning 132.000. Akun konstruksi dalam proses meningkat sebesar 220.000. Seperti yang ditunjukkan pada kolom pertama di bawah selisih pendapatan dalam ilustrasi 22.2. Kredit ke laba ditahan sebesar 132.000 mencerminkan efek pendapatan kumulatif sebelum tahun 2022, atau kolom ketiga di bawah selisih pendapatan dalam ilustrasi 22.2. Perusahaan kredit laba ditahan karena pendapatan tahun-tahun sebelumnya ditutup ke akun ini setiap tahun. Kredit kewajiban wajib tanggungan merupakan penyesuaian atas beban pajak tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan sekarang mengakui jumlah itu 88.000 sebagai kewajiban pajak untuk jumlah kena pajak di masa depan. Artinya, pada periode mendatang, penghasilan kena pajak akan lebih tinggi dari penghasilan buku sebagai akibat dari perbedaan temporer kini. Oleh karena itu, Denson harus melaporkan kewajiban pajak tangguhan pada tahun berjalan. Selanjutnya ada melaporkan perubahan kebijakan. Untuk pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi sangat penting, penggunaan laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi seperti itu memastikan kegunaan laporan keuangan. Persyaratan keuangan untuk utama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sifat perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua itu alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih setia dan lebih relevan secara presentasional. Untuk yang ketiga itu untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan sejauh dapat dipraktikkan jumlah penyesuaian. Itu ada untuk setiap item baris laporan keuangan yang terpengaruh dan laba per saham dasar di Lucia. Untuk yang keempat itu jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum. Periode yang disajikan sejauh dapat dipraktikkan.
Di sini masih sama, tentang Denson SA income statement-nya itu untuk tahun 2022 dan 2021. Itu income before tax-nya itu, untuk tahun 2022 itu 200.000, untuk tahun 2021 itu 180.000. Income tax-nya tetap 40%, jadi 200.000 dikali 40% itu 80.000 untuk tahun 2022 dan tahun 2021 itu 72.000. Jadi net income-nya itu untuk tahun 2022 120.000 dan untuk tahun 2021 itu 108. Jadi untuk catatan yang A, perubahan metode akuntansi kontrak jangka panjang. Perusahaan telah memperhitungkan pendapatan dan biaya untuk konstruksi jangka panjang dengan persentase penyelesaian overtime pada tahun 2022, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan dan biaya ditentukan dengan metode cost recovery atau point in time. Metode baru akuntansi yang untuk kontrak jangka panjang diadopsi untuk mengakui pembenaran negara untuk perubahan kebijakan akuntansi, dan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk menerapkan metode secara retrospektif. Untuk tajuan pajak penghasilan, metode pemulihan biaya telah dilanjutkan. Pengaruh perubahan akuntansi pada pendapatan tahun 2022 adalah peningkatan sebesar 6.000 setelah dikurangi pajak terkait. Dan seperti yang dilaporkan sebelumnya, efek pada pendapatan tahun 2021 adalah peningkatan sebesar 12.000 setelah dikurangi pajak terkait. Saldo laba ditahan untuk tahun 2021 dan 2022 telah disesuaikan dengan dampak penerapan metode akuntansi baru secara retrospektif. Sebagai akibat dari perubahan akuntansi, laba ditahan per 1 Januari 2021 itu meningkat sebesar 120.000 dibandingkan dengan yang dilaporkan menggunakan metode pemulihan biaya. Selanjutnya ada penyesuaian laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan pada laba ditahan. Dimulai dengan periode paling awal yang disajikan untuk Denson SA, tanggal tersebut adalah 1 Januari 2021. Denson mengungkapkan informasi tersebut melalui deskripsi naratif. Dilihat dari catatan A pada ilustrasi sebelumnya, Denson juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahan dengan asumsi saldo laba ditahan itu 1.360.000 pada awal tahun 2020. Ilustrasi 22.4 ini menunjukkan laporan laba ditahan Denson di bawah metode pemulihan biaya. Sebelum memberikan pengaruh pada perubahan kebijakan akuntansi, penghasilan informasi berasal dari ilustrasi berikut. Denson SA ini tentang retained earnings statement. Jadi retained earning pada 1 Januari untuk tahun 2022 itu senilai 1.696.000. Untuk tahun 2020 1.600.000, untuk tahun 2020 itu 1.360.000. Net income-nya itu tahun 2022 itu 114.000, untuk tahun 2021 itu 96.000, untuk tahun 2020 240.000. Jadi retained earning 31 Desember untuk tahun 2022 itu 1.810.000, untuk tahun 2021 1.696.000, untuk tahun 2020 itu 1.600.000. Jika Denson menyajikan laporan perbandingan untuk tahun 2021 dan 2022 di bawah persentase penyelesaian, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021. Selisih antara saldo laba ditahan dalam pemulihan biaya dan persentase penyelesaian dihitung sebagai berikut. Jadi di sini ada retained earnings 1 Januari 2021, persentase of completion-nya itu 1.720.000. Kemudian ada retained earnings 1 Januari 2021, tapi untuk cost recovery itu 1.600.000. Jadi kumulatif efek difference-nya itu senilai 120.000. Perbedaan 120.000 adalah efek kumulatif. Untuk ilustrasi berikut menunjukkan laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi terhadap persentase penyelesaian. Jadi di sini ringkasan retained earnings statement.
retained earning Januari itu dilaporkan untuk tahun 2022 nol, untuk tahun 2021 itu 1.600.000. Ditambah dengan adjustment kumulatif effect on prior years nya itu untuk tahun 2020 tetap 0, untuk tahun 2021 itu 120.000. Jadi retained earning Januari 1 yang telah di-adjustment itu tahun 2022 itu 1.828.000, tahun 2021 itu 1.720.000. Net income-nya itu untuk tahun 2022 120.000, untuk tahun 2021 108.000. Return earning 31 Desembernya itu untuk tahun 2022 1.948.000. Untuk tahun 2021 1.828.000 dari 1.720.000 ditambah 108.000. Selanjutnya ada perubahan akuntansi retrospektif dengan metode inventaris. Di sini kita asumsikan bahwa Lancer Company telah memperhitungkan inventarisnya menggunakan metode biaya rata-rata atau average cost. Pada tahun 2022, perusahaan berubah menjadi metode FIFO karena manajemen percaya pendekatan FIFO ini memberikan ukuran yang lebih tepat untuk biaya persediaannya. Ilustrasi berikut memberikan informasi tambahan terkait Lancer Company. Yang pertama, Lancer Company mulai beroperasi pada 1 Januari 2020. Pada saat itu, pemegang saham menginvestasikan sebesar $100.000 dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. Yang kedua, semua biaya penjualan, pembelian, dan operasional untuk periode 2020 sampai 2022 adalah transaksi tunai. Arus kas Lancer selama periode ini adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2020, sales-nya $300.000, purchase-nya $90.000, operating expense-nya $100.000. Jadi cash flow from operations untuk tahun 2020 itu sebesar $110.000 dari $300.000 dikurang $90.000 dikurang $100.000. Untuk tahun 2021, sales-nya $300.000, purchase-nya $110.000, operating expenses-nya $100.000. Jadi cash flow from operations itu sebesar $90.000 dari $300.000 dikurang $110.000 dikurang $100.000. Untuk tahun 2022, sales-nya $300.000, purchases-nya $125.000, operating expenses-nya $100.000. Jadi cash flow from operations-nya itu sebesar $75.000 dari $300.000 dikurang $125.000 dikurang $100.000. Dan informasi yang ketiga itu, Lancer telah menggunakan metode biaya rata-rata atau average cost untuk pelaporan keuangan sejak awal. Informasi yang keempat, persediaan yang ditentukan dengan biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut. Untuk yang average cost 1 Januari itu 0, 31 Desember tahun 2020 itu sebesar 10.000, tahun 2021 sebesar 20.000, dan tahun 2022 sebesar 32.000. Untuk yang FIFO 1 Januari 2020 itu 0, 31 Desember 2020 sebesar 12.000, 2021 sebesar 25.000, dan 2022 sebesar 39.000. Jadi perbedaannya untuk 1 Januari 2020 itu 0, untuk 31 Desember 2020 itu perbedaannya 2.000, 2021 perbedaannya 5.000, dan tahun 2022 perbedaannya itu 7.000. Dan informasi yang kelima itu biaya pokok penjualan di bawah biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut. Cost of goods sold-nya untuk yang average cost tahun 2020 sebesar 80.000, 2021 100.000, dan 2022 113.000. Dan yang FIFO tahun 2020 itu 78.000, 2021 97.000, dan tahun 2022 itu 111.000. Jadi perbedaannya untuk yang tahun 2020 itu sebesar 2.000, tahun 2021 3.000, dan tahun 2022 itu 2.000. Informasi yang keenam,
informasi laba per saham tidak diperlukan pada laporan laba rugi, dan informasi yang terakhir itu semua efek pajak untuk ilustrasi ini diabaikan. Jadi untuk yang average cost terlebih dahulu, di sini income statement untuk Lancer Company untuk salesnya tahun 2020 itu sebesar 300.000, cost of goods sold-nya dengan average cost itu 80.000, operating expense-nya 100.000, jadi net income-nya itu 120.000. Dari 300.000 dikurang 80.000 dikurang 100.000. Tahun 2021 salesnya 300.000, cost of goods sold-nya 100.000, operating expense-nya 100.000, jadi net income-nya 100.000. Tahun 2022 salesnya 300.000, cost of goods sold-nya 113.000, operating expense-nya 100.000, jadi net income-nya sebesar 87.000. Untuk retained earning statement-nya Lancer Company tahun 2020 retained earnings beginning-nya itu 0, kemudian ditambah dengan net income sebesar 120.000 seperti yang udah kita hitung sebelumnya tadi itu. Jadi ketemu retained earnings ending-nya itu sebesar 120.000. Untuk tahun 2021 retained earnings beginning-nya itu 120.000 ditambah dengan net income 100.000. Jadi ending retained earnings-nya itu 220.000. Dan untuk tahun 2022 retained earnings beginning-nya 220.000 ditambah dengan net income 87.000. Jadi retained earnings ending-nya itu 307.000. Lalu ada statement of financial position untuk tahun 2020 inventory dengan average cost itu besarnya 10.000 ditambah dengan cash-nya itu 210. Jadi total asetnya ada 220. Dan untuk equity-nya itu share capital 100.000 ditambah dengan retained earnings yang tadi udah kita hitung di retained earnings statement 120.000. Jadi ketemu total equity-nya itu 220.000. Untuk tahun 2021 total asetnya itu 320.000 sama dengan total equity-nya yaitu 320.000. Untuk tahun 2022 total asetnya dan total equity-nya itu sebesar 407.000. Dan terakhir itu ada statement of cash flows milik Lancer Company. Jadi untuk cash flows from operating activities di sini untuk tahun 2020 salesnya 300.000, purchases 90.000, operating expenses 100.000. Jadi net cash provided by operating activities itu sebesar 110.000. Dari 300.000 dikurang 90.000 dikurang 100.000. Terus ada cash flows from financing activities, issuance of ordinary shares sebesar 100.000. Itu dijumlahkan nanti ketemu net increase in cash. Jadi hasilnya 210.000. Terus untuk cash at beginning of year-nya 0, jadi cash at end of year-nya itu 210.000. Untuk tahun 2021 net cash provided by operating activities-nya 90.000, cash flow from financing activities-nya tidak ada, jadi net increase in cash-nya sama yaitu 90.000 ditambah dengan cash at beginning of year-nya 210.000, jadi cash at end of year-nya itu 300.000. Dan untuk tahun 2022 net cash provided by operating activities-nya 75.000, jadi net increase in cash-nya 75.000 juga, terus ditambah dengan cash at beginning of year-nya itu 300.000. Jadi cash at end of year-nya itu 375.000. Dan untuk metode FIFO di sini income statement-nya itu salesnya 300.000 untuk tahun 2020, cost of goods sold-nya 78.000, operating expense-nya 100.000. Jadi net income-nya itu sebesar 122.000. Untuk tahun 2021 salesnya 300.000, cost of goods sold 97.000, operating expenses-nya 100.000, jadi net income-nya itu sebesar 103.000. Untuk tahun 2022 salesnya 300.000, cost of goods sold-nya 111.000, operating expenses-nya 100.000, jadi net income-nya 89.000. Lanjutkan dengan retained earning statement. Untuk tahun 2020 beginning retained earning-nya 0 ditambah dengan net income-nya 122.000, jadi retained earnings ending-nya itu 122.000.
Terus tahun 2021 beginning retained earnings-nya 122.000 ditambah net income 103.000. Jadi retained earnings ending-nya itu 225.000. Dan tahun 2022 retained earnings beginning-nya 225.000 ditambah net income 89.000. Jadi retained earnings ending-nya itu 314.000. Lalu ada statement of financial position. Untuk tahun 2020, inventory dengan metode FIFO-nya itu 12.000, ditambah dengan cash 210.000, jadi total asetnya 222.000. Dan untuk equity, share capital 100.000, ditambah dengan retained earnings-nya sebesar 122.000. Jadi total equity-nya sama dengan total asetnya itu 222.000. Dan untuk tahun 2021, total aset dan total equity-nya sebesar 325.000 dan tahun 2022 sebesar 414.000. Setelah itu yang terakhir itu statement of cash flows. Tahun 2020 net cash provided by operating activities-nya sebesar 110.000 dari 300.000 dikurang 90.000 dikurang 100.000. Setelah itu ditambah dengan cash flows from financing activities sebesar 100.000. Jadi net increase in cash-nya 210.000. Lalu cash at beginning of year-nya 0. Terus cash at end of year-nya 210.000. Tahun 2021 net cash provided by operating activities-nya 90.000. Jadi net increase-nya juga sama 90.000. Lalu ditambah dengan cash at beginning of year-nya sebesar 210.000. Hasilnya itu 300.000 untuk cash at end of year-nya. Lalu untuk tahun 2022 net cash provided by operating activities 75.000. Net increase-nya sama 75.000 karena tidak ada cash flow from financing activities. Lalu ditambah dengan cash at beginning of year-nya 300.000. Jadi cash at end of year tahun 2022 itu sebesar 375.000. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa di bawah aplikasi retrospektif, perubahan penilaian inventaris FIFO itu mempengaruhi inventaris yang dilaporkan, yaitu biaya barang yang dijual, laba bersih, dan besarnya laba ditahan. Nah, langkah yang harus dilakukan untuk mencatat perubahan dari average cost ke FIFO adalah sebagai berikut. Jadi Lancer Company itu harus menyesuaikan catatan keuangan untuk perubahan dari average ke FIFO. Jadi perusahaan itu harus mencatat net income untuk kedua metodenya. Di sini dia dari average cost ke FIFO, jadi dicatat untuk tahun 2020 average cost net income untuk average cost itu 120, FIFO sebesar 122.000, jadi perbedaannya itu sebesar 2.000. Untuk tahun 2021 average cost sebesar 100.000, FIFO sebesar 103.000, jadi perbedaannya itu sebesar 3.000. Lalu untuk total di awal tahun 2022 average cost sebesar 220.000, FIFO sebesar 225.000, jadi perbedaannya itu sebesar 5.000. Jadi total di tahun 2022 itu untuk yang average cost 87.000, FIFO 89.000, dan perbedaannya itu sebesar 2.000. Dan untuk mencatat di jurnal itu di inventory di debit 5.000 dan di kreditnya ada retained earnings sebesar 5.000. Berikutnya itu ada pelaporan perubahan kebijakan. Jadi jika terjadi perubahan kebijakan itu ada 3 hal yang harus dilaporkan di catatan income statement. Yang pertama itu alasan perubahan kebijakan, yang kedua itu efek perubahan yang terjadi di laporan keuangan, dan yang terakhir itu efek kumulatif pada retained earnings. Selanjutnya ada penyesuaian laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan pada awal periode paling awal yang disajikan. Untuk Lancer Company, tanggal itu adalah 1 Januari 2021. Lancer mengungkapkan informasi itu melalui deskripsi. Lancer juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahannya.
Ilustrasi berikut akan menunjukkan laporan laba ditahan Lancer di bawah average cost, yaitu sebelum perubahan efek pada perubahan kebijakan akuntansi. Jadi retained earnings 1 Januari itu tahun 2022 sebesar 220, net income-nya 87.000, jadi retained earnings 31 Desembernya itu 307.000. Lalu tahun 2021 retained earnings 1 Januari 120, net income-nya 100.000, jadi retained earnings 31 Desember itu 220.000. Dan untuk tahun 2020 retained earnings-nya 0, net income-nya 120.000, jadi retained earnings 31 Desember itu sebesar 120.000. Jika Lancer menyajikan pernyataan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 di bawah FIFO, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021. Perbedaan antara saldo laba ditahan di bawah biaya rata-rata atau average cost dan FIFO dihitung sebagai berikut. Perhitungannya, retained earnings 1 Januari 2021 untuk metode FIFO itu 122.000 dikurang dengan retained earnings 1 Januari 2021 untuk average cost yaitu 120.000. Jadi kumulatif efek difference itu sebesar 2.000. Lalu perhitungan selanjutnya itu untuk tahun 2022 ada retained earnings Januari 1 setelah penyesuaian itu sebesar 225.000. Net income-nya 89.000. Jadi retained earnings 31 Desember untuk tahun 2022 itu 314.000. Dan untuk tahun 2021 itu retained earnings 1 Januari sesuai yang dilaporkan itu 120.000 ditambah dengan penyesuaian kumulatif efek difference-nya itu 2.000. Jadi ditambah hasilnya itu 122.000, terus ditambah dengan net income sebesar 103.000, jadi retained earnings 31 Desember untuk tahun 2021 itu sebesar 225.000. Nah, angka 225.000 itu yang tadi dipakai untuk perhitungan retained earnings untuk tahun 2022. Selanjutnya ada efek langsung dan efek tidak langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh dari efek langsung adalah penyesuaian saldo persediaan sebagai akibat dari perubahan dalam metode penilaian inventaris. Selain efek langsung, perusahaan dapat memiliki efek tidak langsung terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, efek tidak langsung sendiri itu adalah setiap perubahan arus kas saat ini atau masa depan perusahaan yang dihasilkan dari membuat perubahan dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya ada ketidakpraktisan atau impracticability. Tidak selalu mungkin bagi perusahaan untuk menentukan bahwa bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya di bawah penerapan retrospektif dari perubahan kebijakan akuntansi. Aplikasi retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan efek periode sebelumnya menggunakan setiap upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ada. Jadi kondisinya itu ada 3. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif. Yang kedua, aplikasi retrospektif membutuhkan asumsi tentang niat manajemen pada periode sebelumnya. Dan yang ketiga, aplikasi retrospektif memerlukan perkiraan yang signifikan untuk periode sebelumnya dan perusahaan tidak dapat memverifikasi secara objektif informasi yang diperlukan untuk mengembangkan perkiraan ini. Jika ada kondisi di atas dianggap tidak praktis untuk menerapkan pendekatan retrospektif, dalam hal ini perusahaan secara prospektif menerapkan kebijakan akuntansi baru pada tanggal yang paling cepat layak. Lalu ada perubahan estimasi akuntansi. Untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa di masa depan. Misalnya, item berikut memerlukan perkiraan, yaitu bad debts, terus useful lives and residual values of assets, periods benefit by deferred costs, liabilities for warranty costs and income taxes, recoverable mineral reserves, change in depreciation estimates, dan yang terakhir ada fair value of financial assets or financial liabilities. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Janita. Baik,
Seperti yang telah kita bahas, perubahan dalam perkiraan akuntansi diharapkan pada tahun tertentu karena kondisi berubah. Tabel berikut menunjukkan 10 perubahan paling umum dalam perkiraan akuntansi untuk sampel 10.000 perusahaan akuntansi dari tahun 2000 hingga 2017 untuk perusahaan besar. Jadi ada kategori depreciation, amortization, dan depletion itu 22%. Ada percentage of completion and contract revenue recognition itu 12%, ada restructuring reserve itu 10%, ada income tax including valuation allowance itu 7%, ada contingency and commitment including litigation itu 6%, ada share based compensation itu 5%, ada revenue recognition itu 5%, ada pension and other post-retirement benefit itu 4%, ada insurance loss reserve itu 4%, dan ada asset retirement obligation itu 3%. Next. Selanjutnya membahas mengenai pengungkapan. Jadi perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam perkiraan akuntansi yang memiliki efek pada periode saat ini atau diharapkan memiliki efek di periode mendatang, kecuali jika tidak praktis untuk memperkirakan efek itu. Next. Untuk kesalahan akuntansi, secara umum kesalahan akuntansi meliputi jenis-jenis berikut. Yang pertama ada perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya, bahwa perusahaan salah mempresentasikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Misalnya, perusahaan dapat berubah dari dasar akuntansi tunai atau pajak penghasilan ke basis akrual. Yang kedua, kesalahan matematika, seperti salah menjumlahkan lembar jumlah inventaris saat menghitung nilai inventaris. Yang ketiga, ada perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi dengan etiket baik. Misalnya, perusahaan mungkin telah mengadopsi tingkat depresiasi yang jelas tidak realistis. 4. Pengawasan, seperti kegagalan untuk mengumpulkan atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai residu dalam menghitung basis depresiasi untuk pendekatan garis lurus. Yang keenam, klarifikasi biaya yang salah sebagai biaya bukan aset dan sebaliknya. Next. Kesalahan akuntansi ini terjadi karena berbagai alasan. Jadi ilustrasi berikut ini menunjukkan 11 kategori utama kesalahan akuntansi yang mendorong penyajian kembali. Yang pertama itu ada expense recognition. Jadi mencatat pengeluaran dalam periode yang salah atau untuk jumlah yang salah. Yang kedua ada revenue recognition, itu akuntansi pendapatan yang tidak tepat, termasuk contoh di mana pendapatan diakui secara tidak benar, pendapatan yang dipertanyakan diakui, atau sejumlah kesalahan terkait lainnya yang terjadi yang menyebabkan pendapatan yang salah dilaporkan. Yang ketiga ada misclassification, yaitu salah mengklasifikasikan item akuntansi yang signifikan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Ini termasuk pernyataan ulang karena kesalahan klasifikasi akun lancar atau non-arus lancar atau tidak lancar atau yang berdampak pada arus kas dari operasi. Yang ketiga ada equity, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk EPS atau saham terbatas, warrant, dan instrumen ekuitas lainnya. Yang keempat ada reserve or contingency, yaitu kesalahan yang melibatkan hutang buruk atau cadangan persediaan atau tunjangan pajak penghasilan dan kontingensi kerugian. Lalu selanjutnya ada long lived asset, yaitu penurunan aset properti, pabrik, dan peralatan atau barang-barang terkait lainnya. Lalu yang selanjutnya ada taxes, yaitu kesalahan yang melibatkan koreksi ketentuan pajak, perlakuan yang tidak tetap terhadap kewajiban pajak, dan item terkait pajak lainnya. Selanjutnya ada equity atau comprehensive income, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan komprehensif, termasuk item atau uang asing, revaluasi aset pabrik, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi tertentu dalam utang, sekuritas ekuitas, dan derivatif. Selanjutnya ada inventory, yaitu penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas, dan penyesuaian biaya penjualan.
Selanjutnya ada equity share option, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Lalu yang lainnya itu seperti pernyataan ulang apapun yang tidak tercakup oleh kategori yang tercantum, termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi atau merger. Next. Begitu perusahaan menemukan kesalahan, maka mereka harus memperbaikinya. Perusahaan mencatat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyelesaian saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi tersebut disebut penyesuaian periode sebelumnya. Jika menyajikan pernyataan komparatif, maka perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk memperbaiki kesalahannya. Perusahaan tidak perlu mengulangi pengungkapan dalam laporan keuangan periode berikutnya. Next. Contoh koreksi kesalahan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023, pemegang buku untuk Selectro PLC menemukan kesalahan sebagai berikut. Pada tahun 2022, perusahaan gagal mencatat 20.000 pound sterling biaya penyusutan pada bangunan yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset terdepresiasi yang dimiliki Selectro. Perusahaan dengan benar memasukkan biaya penyusutan dalam pengembalian pajaknya dan melaporkan pajak penghasilannya dengan benar. Ilustrasi berikut menyajikan laporan laba rugi Selectro untuk tahun 2022. Dimulai dengan pendapatan sebelum biaya penyusutan dengan dan tanpa kesalahan. Jadi, income before depreciation expense-nya without error itu seharusnya 100.000, tapi dengan adanya kesalahan itu tetap 100.000. Namun depreciation expense-nya itu without error itu 20.000, tapi dengan kesalahan itu 0. Jadi income before income tax-nya dengan without error itu 80.000 dan with error itu 100.000. Untuk current-nya itu ada 32.000 dan untuk deferred-nya ada 8.000. Jadi untuk jumlah net income-nya untuk di without error itu ada 14.000 dan di with error itu ada 60.000. Next. Ilustrasi di atas menunjukkan entry yang seharusnya dibuat dan dicatat Selectro dalam biaya penyusutan dan pajak penghasilan. Jadi untuk membuat entry koreksi yang tepat pada tahun 2023, Selectro harus mengakui bahwa laba bersih pada tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar 12.000. Kewajiban pajak tangguhan dilebih-lebihkan oleh 8.000 dan akumulasi depresiasi bangunan dilebih-lebihkan sebesar 20.000. Entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pada debit ada akun return earnings sebesar 12.000, lalu ada deferred tax liability 8.000, dan di kredit ada accumulated depreciation buildings itu 20.000. Next. Berikutnya merupakan presentasi laporan keuangan. Untuk menunjukkan informasi ini, maka asumsikan bahwa Selectro memiliki saldo laba ditahan awal pada 1 Januari 2023 sebesar 350.000 pound sterling. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2023. Ilustrasi ini menunjukkan laporan laba ditahan Selectro untuk tahun 2023. Jadi untuk return earnings statement di tahun 2023 itu ada return earnings di Januari 1-nya itu dilaporkan ada 350.000. Namun ada correction dari error depreciation-nya itu 20.000 dan dikurangi oleh applicable income tax reduction itu 8.000. Maka menghasilkan 12.000. Lalu dikurangi dengan return earnings-nya Januari 1 awal tadi, maka return earnings-nya jadi 338.000. Dan ditambah dengan net income sebesar 400.000, jadi return earnings Desember 31-nya itu sebesar 738.000. Next. Untuk pernyataan komparatif. Jika menyiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk memperbaiki jumlah untuk semua akun yang terkena dampak yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Perusahaan harus menyatakan kembali data dengan dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Ini harus menunjukkan penyelesaian catch up sebagai penyelesaian periode sebelumnya untuk laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Persyaratan ini pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk
melaporkan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Misalnya, dalam kasus Seltro, kesalahan menghilangkan depresiasi 20.000 pada tahun 2022 ditemukan pada tahun 2023, yang menghasilkan penyajian kembali laporan keuangan 2022. Ilustrasi berikut menunjukkan akun yang dinyatakan kembali oleh Seltro dalam laporan keuangan 2022. Jadi, dalam statement of financial position ada accumulated depreciation buildings itu 20.000 increase, ada deferred tax liability itu 8.000 decrease, ada return earnings ending balance itu 12.000 decrease. Untuk income statement ada depreciation expense buildings itu 20.000 increase, ada income tax expense itu 8.000 decrease, dan net income 12.000 decrease. Untuk return earnings statementnya ada return earnings ending balance due to lower net income for the period itu 12.000 decrease. Next. Analisis kesalahan. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan dalam analisis kesalahan. Yang pertama, jenis kesalahan apa yang terlibat. Yang kedua, entry apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang ketiga, setelah ditemukan kesalahan, haruskah laporan keuangan disajikan kembali? Jika demikian, bagaimana? Jadi seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian pada saldo awal laba ditahan. Ketika sebuah perusahaan menyajikan pernyataan komparatif, itu menyatakan kembali pernyataan yang terpengaruh sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Next. Laporan kesalahan posisi keuangan. Laporan kesalahan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya, klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari bagian investasi, klasifikasi catatan yang harus dibayar sebagai hutang piutang, dan klasifikasi aset pabrik sebagai inventaris. Ketika kesalahan ditemukan, maka perusahaan mereklasifikasikan item ke posisi yang tepat. Jika perusahaan menyiapkan pernyataan komparatif yang mencakup tahun kesalahan, itu harus benar menyatakan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan. Next. Selanjutnya ada income statement errors. Jadi kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau pengeluaran yang tidak tepat. Contohnya, termasuk mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai biaya utang buruk, dan biaya penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak berpengaruh pada laporan posisi keuangan dan tidak berpengaruh pada laba bersih. Sebuah perusahaan harus membuat entry reklasifikasi ketika menemukan kesalahan jika membuat penemuan pada tahun yang sama di mana kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, maka perusahaan tidak perlu membuat entry reklasifikasi pada tanggal penemuan karena akun untuk tahun berjalan dinyatakan dengan benar. Dan ingat bahwa perusahaan telah menutup akun laporan laba rugi dari periode sebelumnya untuk laba ditahan. Jika perusahaan menyiapkan pernyataan komparatif yang mencakup tahun kesalahan, itu menyatakan kembali laporan laba rugi untuk tahun kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faizah. Selanjutnya ada statement of financial position and income statement error. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kesalahan penyeimbang, merupakan kesalahan yang akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Misalnya, kegagalan untuk mencatat upah yang masih harus dibayar adalah kesalahan penyeimbang karena selama periode 2 tahun kesalahan tidak akan ada lagi. Dengan kata lain, kegagalan untuk mencatat upah yang masih harus dibayar pada periode sebelumnya ini berarti laba bersih untuk periode pertama dilebih-lebihkan, upah yang masih harus dibayar atau kewajiban disepelekan atau entar-entarkan. Lalu pada periode berikutnya laba bersih dilebih-lebihkan, upah yang harus dibayar dinyatakan dengan benar dan biaya upah dilebih-lebihkan. Next. Ilustrasi pertama untuk penyeimbang itu kesalahan pada upah yang masih harus dibayar. Pada 31 Desember 2022, Harley Enterprises tidak memperoleh upah sebesar $1.500. Apa entry pada 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup buku. Jadi untuk entry di contoh ini itu di debitnya ada retain earnings sebesar 1.500 terhadap salaries and wages expense di kredit 1.500. Lalu ilustrasi kedua ada kesalahan pada biaya prabayar. Pada Januari 2022,
Harley Enterprises membeli polis asuransi 2 tahun seharga $1.000. Perusahaan tidak membuat entry penyesuaian pada akhir 2022. Apa entry pada 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup buku 2023. Itu di debitnya ada insurance expense sebesar 500 terhadap retained earnings, di kredit sebesar 500. Ilustrasi ketiga, untuk penyeimbang, itu kesalahan pada pendapatan yang belum diterima. Pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises menerima $50.000 sebagai pembayaran di muka untuk menyewa ruang kantor tertentu untuk tahun berikutnya. Pada saat penerimaan pembayaran sewa, perusahaan mencatat debit ke cash dan kredit untuk rent revenue. Itu tidak membuat entry penyesuaian pada 31 Desember 2022. Apa entry pada 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup buku untuk tahun 2023. Untuk memperbaikinya, di jurnalnya itu retained earnings sebesar 50.000 di debit terhadap rent revenue sebesar 50.000. Lalu ilustrasi keempat, itu kesalahan pada pendapatan yang masih harus dibayar. Pada 31 Desember 2022, Harley Enterprises memperoleh pendapatan bunga sebesar $8.000 yang berlaku hingga 2023. Pada tanggal tersebut, perseroan mencatatkan debit piutang bunga dan kredit terhadap pendapatan bunga. Apa entry pada 31 Desember untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup buku untuk tahun 2023. Untuk memperbaikinya, entry jurnalnya itu retained earnings sebesar 8.000 terhadap kredit interest revenue 8.000. Next. Lalu ilustrasi kelima, itu kesalahan pada pembelian. Akuntan Harley mencatat pembelian barang dagangan seharga 9.000 pada tahun 2022 yang berlaku hingga 2023. Inventaris fisik untuk tahun 2022 dinyatakan dengan benar. Perusahaan menggunakan metode inventarisasi berkala. Apa entry pada 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini? Karena dia salah beli, jadi di jurnalnya, di debitnya ada purchases sebesar 9.000 terhadap retained earnings di kredit sebesar 9.000. Lalu statement of financial position and income statement error kedua yaitu kesalahan non-penyeimbang. Merupakan kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Contohnya adalah kegagalan untuk mengkapitalisasi peralatan yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Jika kita membebankan aset ini segera, pengeluaran akan dilebih-lebihkan pada periode pertama tetapi dikecilkan dalam 4 periode berikutnya untuk menyeimbangkan. Pada akhir periode kedua, efek kesalahan tidak sepenuhnya diimbangi. Laba bersih benar secara agregat hanya pada akhir 5 tahun karena aset disusutkan sepenuhnya pada saat ini. Dengan demikian, kesalahan non-penyeimbang adalah kesalahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 periode untuk memperbaiki kesalahan itu tersendiri. Ilustrasi yang pertama ada kesalahan pada penyusutan. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Harley Enterprises membeli mesin seharga $10.000 yang memiliki perkiraan masa manfaat 5 tahun. Akuntan salah masukkan biaya mesin pada tahun 2022 tetapi menemukan kesalahan pada tahun 2023. Pertanyaannya, apa entry pada 31 Desember 2003 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup buku? Di debitnya ada equipment sebesar 10.000 mesinnya, terus ada depreciation expense sebesar 2.000 dan di kreditnya ada retained earnings sebesar 8.000. 8.000 itu dari overstatement expense yang tadi karena kelebihan harga 10.000 dikurangi dengan proper depreciation tahun 2022 sebesar 0,20 dikali 10.000 menggunakan metode straight line itu jadi 2.000 dikurang menjadi retained earnings di kredit 8.000 dan accumulated depreciation equipment 4.000. Next. Lalu ilustrasi kedua itu kesalahan pada hutang buruk atau bad debt expense. Perusahaan terkadang menggunakan metode charge-off khusus dalam memperhitungkan biaya utang buruk ketika metode persentase piutang lebih tepat. Mereka kemudian membuat penyesuaian untuk perubahan dari penghapusan spesifik ke beberapa jenis metode tunjangan. Asumsikan bahwa Harley Enterprises telah mengakui biaya utang buruk ketika memiliki hutang yang tidak tertagih sebagai berikut. Di tahun 2023,
ada sebesar 550 dan dari sel 2022 ada sebesar 550 untuk 2022 dan 2023-nya 690. Nah, dari sales yang 2023 itu 700 pada tahun 2023. Harley memperkirakan bahwa itu akan mengenakan biaya tambahan sebesar 1.400 pada tahun 2024, di mana 300 berlaku untuk penjualan 2022 dan 1.100 untuk penjualan hingga 2023. Apa entry pada 31 Desember untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup buku untuk tahun 2023. Next. Nah, entry-nya itu ada bad debt expense sebesar 410 dan return earnings 990 di debit dan di kreditnya allowance for doubtful accounts sebesar 1.400. Nah, tadi si Harley itu menambahkan 300 untuk penjualan 2022 dan 1.100 untuk penjualan 2003. Jadi saldo untuk laba ditahannya itu nah bad debt charge for-nya di tahun 2022 itu 1.240, dapat dari 550 ditambah 690 jadinya 1.240. Di 2023-nya 700 seperti soal. Terus ada additional di soal yang di atas tambahan 300 untuk antisipasi tahun 2024 sebesar 300 di tahun 2022 dan 1.100 di tahun 2023. Jadi proper bad debt expense atau antisipasi untuk tahun 2024-nya, tahun 2022-nya ada 1.540 dan 2023-nya ada 1.800. Nah, charges currently made to each period atau biaya yang dikenakan pada setiap periode sebesar 550 untuk tahun 2022, jadi bad debt adjustment-nya $990 dan 2023 charges-nya 1.390, jadi adjustment-nya $410. Next. Lalu ilustrasi untuk banyak kesalahan atau banyak error. Laporan laba rugi Hudson Howlers menunjukkan laba bersih berikut untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2022, dan 2023. 2021 sebesar 17.400, 2022 sebesar 20.200, dan 2023 sebesar 11.300. Pemeriksaan catatan akuntansi untuk tahun-tahun ini menunjukkan bahwa Hudson membuat beberapa kesalahan dalam mencapai jumlah laba bersih yang dilaporkan. Pertama, perusahaan secara konsisten dihilangkan dari catatan upah yang diperoleh oleh pekerja tetapi tidak dibayar pada tanggal 31 Desember. Ketika upah dibayarkan pada tahun setelah, ketika upah dibayarkan, itu dibayarkan setelah di mana mereka diperoleh. Hudson mencatat jumlah tersebut sebagai pengeluaran. Jumlah yang dihilangkan adalah Desember 31 sebesar 17.400, 2022-nya 2.200, dan 2023-nya 11.300. Yang kedua, perusahaan melebih-lebihkan persediaan barang dagangan pada 31 Desember 2021 sebesar 1.900 sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat dalam pijakan dan ekstensi pada lembar inventaris. Lalu pada 31 Desember 2022, Hudson mengenakan asuransi yang belum kadaluarsa sebesar 1.200 berlaku untuk 2023. Perusahaan tidak mencatat pada 31 Desember 2022 piutang bunga sebesar 240 dan pada 2 Januari 2022 Hudson dijual seharga 1.800 per peralatan dengan harga 3.900. Pada tanggal penjualan, peralatan telah mengumpulkan depresiasi sebesar 2.400. Perusahaan mencatat kas yang diterima sebagai miscellaneous income pada tahun 2022. Selain itu, perusahaan terus mencatat depresiasi untuk peralatan ini pada tahun 2022 dan 2023 pada tingkat 10% dari biaya. Next. Dengan asumsi bahwa Hudson belum menutup buku, ini koreksi entry tanggal 31 Desember sebagai berikut. Dari soal sebelumnya, yang pertama ada to correct improper charge to salaries and wages untuk tahun 2023. Debitnya dari return earning sebesar 1.400 terhadap salaries and wages expense sebesar 1.400. Yang kedua ada to record proper wages expense untuk tahun 2023. Ada salaries and wages expense sebesar 1.600 dan utangnya itu di kredit salaries and wages payable sebesar 1.600. Yang ketiga, untuk mencatat proper insurance expense atau pengeluaran untuk asuransi untuk 2023, debitnya ada insurance expense sebesar 1.200 dan karena ngambil dari return earnings maka dikredit 1.200.
Lalu yang keempat, untuk correct improper credit to interest revenue, di debitnya ada interest revenue sebesar 240 terhadap retained earnings sebesar 240. Yang kelima, to record write-off equipment in 2022 and adjustment of retained earnings, di debitnya dari retained earnings sebesar 1.500 dan accumulated depreciation equipment-nya 2.400 terhadap equipment-nya 3.900. Dan terakhir, untuk membetulkan improper charge for depreciation expense tahun 2022 dan 2023, debitnya ada accumulated depreciation equipment 780 didapat dari di kreditnya depreciation expense 390 dan retained earnings 390. Next. Nah, dari informasi sebelumnya, dari jurnal tersebut, maka bisa dibuat worksheet untuk membetulkan income statement dan statement of financial position errors. Ini worksheet dari Hudson Howlers. Tahun 2021 net income-nya itu 17.400 seperti di soal sebelumnya. 2022-nya 20.200, 2023-nya 11.300. Jadi totalnya untuk 3 tahun tersebut 48.900. Lalu ada wages unpaid tanggal di Desember 2021. Di 2021-nya itu ada 1.000, 2022-nya 1.000. Lalu wages unpaid untuk tahun 2022 itu ada di 2022 yang belum dibayar sebesar 1.400. Terus karena dia udah dibetulin di pencatatan sebelumnya, jadi balance. Lalu 2023 1.600. Lalu terus juga tadi dibetulkan. Lalu ada inventory overstatement tanggal 12 Desember 2021 sebesar 1.900. Lalu dibalancekan di tahun 2022 sebesar 1.900. Lalu ada unexperienced insurance sebesar 1.200, interest receivable sebesar 240. Lalu ada correction for entry made even sale of equipment sebesar 1.500. Jadi totalnya untuk net income yang sudah dibetulkan tahun 2021 ada 14.500, 2022 22.030 dan 2023 sebesar 10.050. Jadi total untuk 3 tahun tersebut 46.580. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.